Lagi menunggumu yang upload video. Aku dingin-dinginan sini kena angin. Ini lagi badai. Kita sebulan di sini baru lihat air yang terbesar. Ya, ombaknya besar, anginnya juga kencang. Ini baru selesai badai barusan. Cuman anginnya masih kencang. Tapi karena kita harus upload video nih, dan upload video ini harus di luar karena dalam kamar kita sinyalnya jelek sekali. Kita tutupin nih laptopnya. Ini mau upload video buat teman-teman, buat penonton Road Trip Indonesia. Baru 48%. Masih 1 jam 8 menit lagi. Nah, 48% itu udah 1 jam ya kita di sini. Berarti masih 1 jam lagi kira-kira. Cuman kalau angin dan hujannya makin kencang lagi, mungkin kita tinggal aja sayang. Nah, nanti laptopnya terbang. Enggak lah, nggak mungkin lah laptopnya terbang. Kita sambil ngopi sih. Ngopi dulu. Namanya kopi enak. Aku tuh Beda ada sambil sweater, dagang, sayang. jualan dia. Aku tuh nggak punya sweater. Sweaternya kan dikembaliin ke kampung kan, pulangin ke kampung. Itu yang mana? Yang hitam. Sudah mulai datang musim angin barat. Anginnya kencang sekali, diikuti dengan hujan yang lebat. Suaranya cukup menakutkan dan menyeramkan. Tapi itulah musimnya sekarang. Kemarin beberapa minggu kami di sini belum terasa ya. Cuacanya sejuk, teduh, anginnya juga kadang-kadang ada angin, tapi anginnya kecil, slow, dan laut juga tidak bergelombang. Kalau sekarang tiap sebentar dia datang badai, tapi dia datangnya berulang-ulang. Kadang-kadang 1 jam dia teduh, kemudian dia badai lagi, 1 jam teduh, kemudian dia badai lagi. Ya teman-teman, ini walaupun lagi badai, Bang Den coba keluar untuk tuh kan, topi aja mau diterbangin itu. Topi kita pun terangkat-angkat untuk mencoba melaporkannya kepada teman-teman suasana alam Indonesia itu seperti apa. Kadang-kadang badai, kadang-kadang teduh, kadang-kadang bagus cuacanya. Oke teman-teman, itu dulu ya. Ini anginnya makin kencang. Bang Den juga belum terlalu fit karena kemarin ke 2 minggu tepar nggak bisa ngapa-ngapain, lagi drop betul-betul stamina. Oke, kita masuk dulu karena anginnya udah mungkin makin tidak sehat nih. Ikuti terus perjalanan Road Trip Indonesia, makin seru. Polisinya angkat-angkat darah. Terbang semuanya. Badai tiba-tiba aku lagi cuci piring di situ kan. Lari saya. Lari. Badainya semalam. Good morning, selamat pagi teman-teman. Salah satunya akibat dari badai itu, atap pondok-pondok ini sudah hancur lebur. Luar biasa. Situasinya agak mengkhawatirkan. Kenapa? Karena kan sekarang lagi musim bencana alam. Di Mamuju gempa, sampai banyak pengungsi dan korban jiwa. Kemudian di Kalimantan Selatan banjir bandang. Kemudian di Manado juga air lautnya naik, pasang, ombaknya tinggi sekali. Nah, jadi kita di sini kan, nama kita tinggal di pinggir pantai kan, kita jadi cukup terpengaruh ya dengan berita-berita seperti itu gitu. Apalagi kalau malam itu, kalau begitu angin datang dan badai datang, itu suaranya minta ampun deh. Serem. Tapi kata Om Gali tadi malam kita ngobrol, katanya ini badai yang datang beberapa hari terakhir ini belum ada apa-apanya dibandingkan kalau nanti pada puncaknya badai. Wadaw! Doakan saja teman-teman, kami baik-baik saja dan selamat tinggal di pinggir laut ini. Amin, amin, amin ya Allah. Kopi mau? Kopi? Iya, sama. Bapak suka kopi? Suka. Ini kopi hitam. Terima kasih.
mau? Terima kasih. Oke, terima kasih. Apalagi ngumpulin sampah. Ya, kami baru habis jogging ringan ini, udah keringetan nih. Di mana nih? Di Jeti. Apa namanya? Sombudai. Sombudai, Wakatobi. Terus tadi ada bapak yang lagi bersih-bersih. Terus kita kasih kopi deh. Kopinya dari Om Nardi. Om Nardi, Kopi sangat berfaedah Brengos. sekali. Kita berikan pada orang-orang yang sangat membutuhkan. Karena kita belum kasih uang, belum bisa kasih uang. Karena Om Nardi kirim kopinya banyak banget. Ya, kopi Brengos. Kopi Brengos. Jadi kita tidak mampu juga menghabiskan sendiri. Kita lagi dari pulang dari Pasar Baju. Aku baru pulang dari Pasar Baju cari ikan. Terus aku bilang gini, kok ikan tumben nggak terlalu banyak, cuma ikan-ikan itu aja kan. Ikan-ikan cakalang, ikan yang kecil-kecil kayak gitu, biasa itu. Terus tiba-tiba ada bapak-bapak, pasar sepi katanya dia gitu. Iya, ada yang hilang gitu kata ibu-ibu yang jualan ikan. Hilang di laut. Yang mana itu? Suaminya yang ibu duduk di sana itu di pojok katanya. Ditunjuk Biasa arah itu jualan yang di biasa. pojok. Iya, biasa jualan di pojok yang kita pernah beli juga tuh, beli tuna di situ sama cakalang segala. Kapan perginya? 3:30 pagi katanya, subuh tadi 3:30. Dia cari tuna gitu. Terus kok kawannya bilang mungkin nggak kembali, cuma bodinya aja kembali gitu. Jadi perahu. bodi itu perahu. Perahunya aja yang kembali. Dianya nggak muncul katanya gitu. Sedih kali ya. Udah gitu mana aku beli tuna lagi. Aku mencari tuna, aku beli tuna yang dia cari dengan susah payah sampai mungkin sampai kehilangan nyawa. I don't know. Kita enak-enak aja beli ikan 20.000, 25.000, 30.000. Tapi mereka resikonya menangkap ikan itu, saudara-saudara kita dari suku Bajo, saudara-saudara kita nelayan itu ya bertarung nyawa. Karena selama kita di sini aja dalam seminggu terakhir kita udah dengar 3 orang hilang di laut ya. Yang pertamanya 2 orang lagi menangkap ikan juga dengan teknik memanah ikan, 2 orang hilang. Nah itu juga kita nggak tahu apakah di bawah arus, apakah bagaimana, karena memang kita kan tidak mengerti tentang kehidupan di laut ya. Nah terakhir yang ini pagi ini kita dapat kabar lagi. Karena memang cuaca sekarang lagi Ekstrim. cukup ekstrim. Ini ngadu Lagi ayam. musim angin barat. Orang lagi ngadu ayam bubar deh saya. Lagi tes ya. Lagi ngetes. Lagi ngapain Jang? Bapak-bapak itu Lagi tes ayam. tes ayam. Bubar. Bubar sementara. Seru lagi kita senja mau lewat. Kak, maaf ya bubar ya. Kita lewat. Tapi Oke, kita sudah sampai. Tapi ya teman-teman, kita baru dapat kiriman ini dari Om Marlin di Kendari, sebuah cover untuk menutupi bodi Surling Senja. Karena di sini kan kita posisinya di pinggir laut, jadi rawan sekali dengan korosi ya, karat-karatnya itu. Sudah beberapa lama ini kita khawatir. Memang sih dia peruntukannya bukan buat Ford Everest, tapi kalau menurut teman-teman ini bisa pas juga buat dipakai mobil Ford Everest. Karena dia ini punyanya all new Pajero kalau nggak salah untuk mobilnya, all new Pajero. Nanti kita coba, karena memang kalau kita tinggal di pinggir laut seperti sekarang ini kan, itu rawan sekali korosi angin laut maupun air hujan. Nah itu yang membuat bodi kita, mobil kita gampang berkarat. Walaupun memang Surling Senja ini mobilnya mobil tempur, tapi paling tidak kita rawat juga lah semampu kita, sebisa mungkin. Nanti kita coba pasang dulu apakah bisa pas dia, karena dia di atas itu kan sudah ada roof rack, sudah ada tenda
Ini kita lihat beberapa titik yang sudah mulai terjadi korosi ya. Salah satunya nih karat-karat. Ini karat-karat. Ini sempat kemarin ditimpa aja. Kemudian ini juga sudah mulai ada tanda-tanda. Sayang sih, kasihan kita ngelihat seling senja. Ini juga tuh. Kemudian juga ada di kolong sini nih. Di bawah sini juga ada nih. Ini air masuk selalu nih. Nah, ini kolong ini udah tembus di sini, ada korosi juga. Kemudian celah-celah ini juga ada nih sedikit tuh. Mulai ada. Celah ini juga sudah mulai ada. Nah, lihat ini. Nah, ini tuh. Kita nggak tahu nih ya bagaimana caranya. Mungkin teman-teman ada yang punya saran kalau sudah kondisi kayak begini bagaimana cara mengatasinya. Ada beberapa titik. Ganti mobil. Kalau kata Kak Beda bilang ganti mobil. Ganti mobil. Ntar seling senja ngambek aja gitu. Jangan loh. Seling senja buat aku, kamu ganti mobil. Di atas juga di sini ada nih. Nah, ini. Ya. Nah, ini juga dia udah mulai belembung-belembung nih tuh. Gejala-gejala. Karena di sini juga nih udah karat. Ini juga karat nih di roof rack kita. Karena memang sudah lama ini ya kalau roof rack dari berangkat dulu sampai di Pekanbaru. Makanya kemarin ini terjadi patah nih. Karena ini patah tempat dudukan antena dan dudukan antena. Ini akibat karat ini kita harus perbaiki dulu karena ini juga menjadi penopang ya, penopang roof rack kita nanti kalau kita isi beban. Kalau sekarang ini udah patah teman-teman, kemarin lagi jalan tiba-tiba brak. Kita mau cari tukang las dulu nanti. Kalau sebelah sini coba kita lihat. Nah, ini juga ada gejala-gejala tuh. Ini ada gejala-gejala. Kita lihat di atas. Sebelah sini lebih aman ya. Lebih mulus. Sebelahnya Kak Beda. Lebih beruntung dia. Di sini juga tuh sudah mulai kelihatan. Sini yang rentan banget sih emang. Ya begitulah teman-teman kondisi seruling senja sekarang. Jadi itu PR yang harus kita lindungi, jadi supaya dia tidak semakin parah, makanya kita butuh cover mobil. Nah, sekarang sudah aman karena ya kita coba dulu. Pas, cocok. Alhamdulillah pas. Cocok ya? Ternyata oke teman-teman, pas sekali, cocok. Walaupun agak di sini ada ganjel sedikit, tapi masih oke. Masih oke walaupun bukan punya hot refresh. Tuh atas. Sama di sini juga ada kuncinya. Jadi kalau ada angin kita sudah aman. Ini ada kunci. Di sini ada kunci. Tapi di belakang terpaksa kita tambah tali lagi karena kalau lagi badainya lagi kencang, ini keangkat semua di belakang nih. Ini keangkat semua dia. Makanya kita coba pakai ini. Pakai tali. Oke, tali darurat. Ikutin aja ke sini nih. Yang penting aman lah ya. Nanti kita cari lah tali yang representatif. Oke, aman sudah. Ya walaupun tidak betul-betul fit ya, tapi ya jauh lebih baik dibandingkan tidak pakai cover seruling senja. Atasnya roof rack. Persoalan seruling senja itu tinggal satu, yaitu dia ada rembes oli sedikit. Awalnya sedikit, cuman sekarang ini makin banyak. Yaitu dia ada rembes dari mesin, antara mesin dengan transmisi. Nah itu yang rembes. Persoalan ini bukan persoalan baru, dari Makassar waktu itu udah terdeteksi, tapi masih sedikit sekali. Kita pakai jalan terus dan sekarang kayak makin banyak. Kenapa lagi? Senja. Kenapa lagi tuh?
rembes oli. Ih, nggak kelar-kelar ya. Ini rembes yang udah lama, cuman karena belum masih kecil kan rembesnya. Ini kayak rembesnya sekarang makin lama makin banyak nih. Itu mulai terdeteksi dari semenjak di Makassar. Aku lagi ngolong nih. Nah ini jadi olinya tuh netes-netes, rembes-rembes, lumayan banyak nih. Ini yang bekas aku lapin aja nih dari tisu. Ini bekas rembesnya juga tuh. Di antara sambungan itu, sambungan apa namanya, sambungan transmisi dengan mesin, pasti sambungan itu ada rembes. Kalau mau diperiksa atau mau diperbaiki harus angkat mesin. Masalahnya kita ini kan mau berangkat ke timur, mau ke Maluku, mau ke Papua, jadi ya kita lihatlah nanti bagaimana. Teman-teman, jadi sekarang setelah ditutup cover kayak gini, kita sedikit lebih tenang lah. Kita lebih tenang lah, jauh lebih tenang lah dibandingkan kemarin. Dia terparkir langsung di pinggir laut, kena angin laut, kena badai dan segala macem, kena hujan juga. Nah, oke teman-teman, terima kasih. Ikuti terus perjalanan road trip Indonesia, makin seru. Sementara kita las dulu yang kerusakan yang kemarin itu, karena sudah berkarat. Ah cukup itu, udah kuat itu. Keropos. Hah? Iya keropos semuanya, kalau mau dibongkar bongkar semuanya. Sementara dulu ini. Ya, batal, program gondrongnya batal guys. Warnanya pun Kita udah potong pendek saja. Sampingnya boleh dipikirkan. itu ya. Aku biasa dibikin garis. Oh, samping stick di sini. Sepanjang ini. Saya mau jual begini. Di sini sampai pelan-pelan. Anginnya kenceng banget woy. Tak beda masih nyuci piring. Sayang udahlah, anginnya kenceng sekali nih. Masuk dulu, nanti disambung lagi cuci piringnya. Lihat tuh, seru senja tuh. Nah,